Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar IPS tema 5, yaitu tentang usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya. Untuk itu simak baik-baik. Pada tahun 1908, rakyat Indonesia mulai memiliki kesadaran untuk bersatu melawan penjajah. Di berbagai wilayah, pemuda Indonesia mulai membentuk perkumpulan dan menentang penjajah. Salah satunya adalah Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta, yang hingga kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei di setiap tahunnya. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Oke ya. Budi Utomo berdiri berdasarkan pemikiran atau gagasan seorang lulusan sekolah dokter Jawa. Sekolahnya bernama Stovia pada zaman dulu, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, beliau memiliki ide yaitu mengubah perjuangan fisik yang saat itu adalah berperang menjadi perjuangan melalui pendidikan. Nah, ide tersebut menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia lainnya bernama Dr. Sutomo, yang pada akhirnya beliau mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo tadi. Kedua tokoh ini berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Oke ya, selanjutnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan ikrar atau janji yang diucapkan para pemuda. Nah, yang merupakan hasil dari keputusan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia, sekarang berubah nama menjadi Jakarta. Peristiwa ini menandai kebangkitan para pemuda Indonesia untuk bersatu melawan penjajah dan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Adapun beberapa keputusan pada Kongres Pemuda kedua yaitu menerima lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda yang ada di Indonesia dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Dan terakhir, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda. Dan ingat, setiap tanggal 28 Oktober kita selalu memperingati Hari Sumpah Pemuda untuk mengenang peristiwa pada saat itu. Nah, bisa kalian lihat di sini. Di sini adalah isi dari ikrar Sumpah Pemuda. Di sini masih memakai ejaan dari bahasa Belanda, karena mengingat pada zaman dulu para pemuda dari seluruh Nusantara belum fasih atau lancar dalam berbahasa Melayu. Untuk yang pertama, ikrarnya adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini nanti isi dari Sumpah Pemuda bisa kalian hafalkan ya. Selanjutnya, tentang tujuan Sumpah Pemuda. Memiliki tujuan yaitu membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda untuk mengusir penjajah, mengukuhkan dan mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memperluas usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Yang keempat,
menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang untuk bersatu. Dan yang terakhir, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda yang ada di wilayah Nusantara. Selain tujuan, Sumpah Pemuda juga memiliki makna, yaitu mengajarkan nilai-nilai persatuan, wujud cinta kepada tanah air, mendorong semangat juang pemuda sebagai ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, dan menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia. Oke ya, perlu kalian ketahui pada zaman dulu semangat persatuan dan kesatuan ini selalu mendapatkan tantangan, yaitu berupa perlawanan dari bangsa asing atau penjajah maupun tantangan dari warga negara Indonesia sendiri yang tidak menginginkan persatuan. Nah, untuk melawan kekuatan asing, muncul perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Ada beberapa yang nanti Pak Rian tampilkan di sini, yaitu ada Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Nah, selanjutnya untuk masa kini, usaha untuk mempersatukan bangsa ini sering adanya ancaman oleh gerakan-gerakan yang ada dalam masyarakat yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya ada Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, ini terjadi di Aceh, dan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ada di Pulau Papua. Nah, di situ kedua gerakan ini merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paham ya? Nanti kalian bisa putar lagi videonya. Nah, untuk penguatan materi kali ini, kalian kerjakan buku paket tema 5, halaman 26 dan halaman 34. Oke, selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.